Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada sore hari ini saya sudah sampai di Pondok Pesantren Masyhad Imam Al-Falah Wali Sampang di Desa Sampangan tepatnya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan para santri ataupun pengurus di Pondok Wali Sampang ini. Sebelumnya perkenalan dulu dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya aslinya dari Sumatera. Oh, Sumatera. Dan kebetulan saat ini diangkat jadi pengurus di pondok pesantren ini. Baik, kemudian dengan Perkenalkan, nama saya Arif Farhan. Saya asli dari Jawa Barat ya, Sunda, Kuningan. Kuningan. Iya. Jadi saya di sini mondok sudah sekitar kurang lebih 5 tahun. Dan sebenarnya di sini saya tidak menjadi pengurus, namun hanya santri biasa. Diurus berarti. Baik. Kemudian saya ingin tanya-tanya tentang kegiatan pondok pesantren di Al-Masyhad Imam Al-Falah ini. Jadi dengan Kang Iqbal yang juga sebagai pengurus ya. Jadi Kang Iqbal ini sebagai pengurus di sini. Nah, saya ingin tahu tentang program kerja apa sih yang direncanakan dari pengurus pondok Al-Masyhad Imam Al-Falah. Jadi sebelum kami diangkat menjadi pengurus itu ada visi misi kemarin ya. Sebelum visi misinya itu ya mencerdaskan kehidupan santri dan menjadikan santri yang berakhlakul karimah lah tentunya. Itu salah satu visinya. Dan misinya itu juga ada kayak mewujudkan santri yang memang mampu berkompetensi dalam hal kitab kuning. Sekarang ini kan orang jarang sekali mau baca kitab kuning kan. Nah, itu salah satu misi kami di situ. Kemudian juga menciptakan suasana pondok pesantren yang aman, tertib, bersih, kayak gitu. Tapi kalau dari kegiatan hari-harinya ataupun BPH, Badan Pengurus Hariannya, kami dari pengurus itu menyediakan wadah untuk santri seperti minat bakat, terus ada pendidikan, ada keamanan dan lain-lain seperti itu. Oh, jadi banyak ya tentang program kerjanya, ada seperti ekstrakurikuler itu. Ada. Itu kayak hari Senin, Selasa, Rabu itu ngaji Inggris. Oh, ada ngaji bahasa Inggris. Iya, ngaji Inggris itu. Ngaji tapi Inggris. Ngaji tapi Inggris. Bahasa akranya study English. Study English. Jadi kalau di pondok pesantren kan ala-ala gimana gitu. Yeah. Ngaji Inggris. Itu sekitar jam 9 pagi. Itu terbuka untuk umum, gratis. Sebelumnya belum ada ya dulu ya. Sebelumnya belum ada. Berarti baru-baru ini. Ini baru-baru ini di pengurusan kami ini. Kepengurusan kemarin itu lebih menekankan kepada media. Jadi media itu memang digembor-gembor untuk santri itu lebih eksis di masyarakat. Nah, kemudian terkait tentang seperti kegiatan mengaji ini kan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kira-kira kegiatannya apa saja para santri? Ini gimana ya, kalau kita berbicara hidup di pondok pesantren itu melebihi daripada pendidikan di luar. Katanya kan sekarang pendidikan formal itu full day, ya kan, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Itu full day. Kalau pondok pesantren itu full day. Emang dari dulu? Dari dulu itu bahkan jauh dari itu. Jadi 24 jam. 24 jam, bahkan 2 kali lipatnya itu. Nah, jadi muternya di situ-situ terus. Dari bangun subuh, kita bangun subuh jam 4 atau jam setengah 5 lah di sini, jam setengah 5. Sholat subuh jamaah, wajib jamaah. Kalau nggak jamaah denda 10.000. Oh, denda 10.000. Dan langsung ditariki 10.000. Gitu. Setelah itu bangun subuh ada ngaji. Tergantung sih, kalau ngajinya hari Senin, Selasa, Rabu itu beda-beda. Jadi ngaji nanti dari habis subuh setelah ngaji subuh sampai jam 12 itu ada kegiatan ngaji. Tergantung sih harinya gitu loh.
Kalau hari Senin kan ada ngaji Inggris. Iya. Nanti kalau hari Sabtu Minggu atau Sabtu Ahad itu ada ngaji Abah. Langsung dari Abah. Tentang ilmu nahwu. Bukan, itu kitab Irsyadul Ibad. Oh, kita bisa dulu. Yang siangnya ya. Siangnya dari dari ba'da subuh sampai zuhur itu ada ngaji. Oh. Sekitar jam 9 lah, jam 9 sampai jam 10-an. Untuk umum itu juga. Enggak, itu untuk santri sendiri. Tuh. Dari nanti setelah itu jamaah zuhur, tapi ini nggak wajib jamaah zuhur. Dari jamaah zuhur sampai asar itu ya dikatakan kosong. Nanti pada asar itu ada ngaji, ngaji kitab nahu jim jurumiyah Jowo. Oh, karangannya langsung karangan dari Abah Yai. Iya. Nah, di hari itu. Sabtu Minggu ya. Dari Sabtu Minggu. Sama Rabu. Iya, sama Rabu, Sabtu, Minggu atau Sabtu Ahad. Itu sore. Nanti dari maghrib sampai isya itu ada ngaji lagi. Pokoknya bebas, ada tafsir, ada hadis, kayak gitu. Nanti dari ba'da isya jam 8 sampai jam 9 malam itu madinnya. Nanti dari jam 9 malam sampai jam 12 itu terserah, ada dari guru-gurunya nanti yang mau memimpin pengajian kayak gitu. Kalau saya kan ngaji sama Abah Lutfi. Dari jam 10 sampai jam 11. Nanti dari jam 11 sampai jam 12 itu ada ngaji nahu, kayak Kang Arif kan ngajar nahu. Kita private lah gitu. Nah, jadi full itu muternya ilmu-ilmu semua. Iya. Ini kan ketika tanya ada ngaji dari ba'da subuh kemudian sampai zuhur ya. Nah, itu gimana dengan yang berarti santri-santri ini semuanya, apakah ada yang sekolah apa di sini itu salaf apa gimana? Oh enggak. Jadi kalau di pondok pesantren ini ada yang kuliah, ada yang sekolah SMA, SMP juga gitu. Jadi kalau itu kan dari ba'da subuh sampai zuhur itu enggak wajib. Enggak wajib. Jika santrinya ada kegiatan di luar, seumpama kayak kuliah ataupun sekolah, itu dibolehkan enggak ikut pengajian. Jadi yang tinggal di pondok ini yang seumpama nggak kuliah, maka dia harus ngaji, harus ikut ngaji, harusnya, kayak gitu. Sangat menarik ya. Jadi kegiatan di pondok pesantren Wali Sampang ini sangat variatif sekali ya. Ya cukup lah. Ekstrakurikuler. Banyak sih, ada kayak hadroh. Ada hadroh, kita latihan dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad tuh hadroh tuh. Nanti ada juga Pancasilat. Pancasilat Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusa itu sekitar Ahad sore. Ahad sore, juga Senin sore. Itu Pagar Nusa, latihan Pagar Nusa. Kayak gitu. Malam Jumat juga ya. Malam Jumat juga ada, Pak. Ada itu sih Hitobiah. Oh iya, kegiatan santri Hitobiah. Muhadharah lah bahasa ya. Latihan berpidato ataupun latihan khutbah dan lain sebagainya. Qira, tahlil yang memang dibutuhkan di masyarakat nantinya kayak gitu. Nah, kalau santri sendiri itu kira-kira kalau misalkan pulang nih Kang, pulang itu biasanya berapa minggu sekali atau sebulan sekali atau gimana? Kalau di sini kan rata-rata santrinya kebanyakan dari luar Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa. Mungkin hampir 45% dari luar Pulau Jawa, dari Sumatera. Ya 55% itu dari Jawa. Kalau masalah pulang selama 1 tahun itu dikasih izin 1 bulan. 1 bulan. Maksudnya bukan 1 bulan sekali. Selama 1 bulan itu harus maksimal 1 bulan. Entah dia 1 bulan itu sekali, 2 kali liburnya terserah. Nanti maksudnya catatan selama 1 bulan, selama 1 tahun. Tuh. Diskonnya 1 bulan lah ibaratnya kan. Tapi kalau dulu itu maksimal 1 bulan 1 kali gitu. Pulang itu nggak boleh dalam 1 bulan itu 2 kali kalau dulu itu. Kalau kepengurusan sekarang belum tahu kan. Iya, jadi kalau dulu kan emang sebulan itu 1 kali, maksimal 1 kali. Tapi kalau kesini mungkin di masa pandemi ya, pandemi mungkin orang tuanya juga takut kalau berkumpul gitu kan, akhirnya suruh di rumah dulu atau gimana. Jadi kami memberikan kelonggaran lah selama 1 tahun itu maksimal 1 bulan, entah itu dalam 1 bulannya dia 2 kali izin atau 3 kali izin, yang penting mentok 1 bulan selama 1 tahun dikalkulasikan kayak gitu. Nah, kalau kira-kira kalau misalkan terlambat ke pondok, apakah ada taksirannya sendiri atau bagaimana? Selama ini belum ada. Jadi open lah, pondok pesantren ini tidak terlalu mengikat santri gitu. Meskipun
apa ya bahasanya, kesadaran santrinya Kesadaran gitu. santri. Lebih ke sana, ke arah sana. Abah Yai pun juga nggak menekankan. Kadang kita sowan, "Bah, saya baru pulang dari rumah." "Oh ya, silakan, nanti ngajinya yang rajin." Oh, Abang, iya. ngaji yang rajin, jangan ini jamaahnya ditekankan kayak gitu. Biasanya abang ngomong kayak gitu. Udah ada bilang, "Kamu kok lama banget pulangnya? Kamu harus bayar segini, denda segini." Enggak, abang nggak bilang kayak gitu. Baik. Nah kemudian saya ingin tanya dengan Kang Arif nih. Kang Arif ini katanya sudah mondok sekitar berapa tahun? 5 tahun. Oh 5 tahun, sudah cukup lama ya. Dari Sunda, dari daerah Jawa Barat, Jawa Kuningan. Barat, Kuningan. Nah kira-kira boleh sedikit mengeser tentang pengalaman ketika mondok dari awal hingga sampai saat ini itu apa saja? Di sini alhamdulillah banyak sekali ya yang bisa saya dapat gitu ya. Dari hal apapun yang saya pelajari di pondok. Mulai itu daripada belajar adab ya, juga belajar ilmu ya, khususnya ilmu pengetahuan. Saya teringat apa yang dikatakan beliau pengasuh. Di sini kan alhamdulillah kan ada kelas-kelasnya ya, Oh, iya. ada kelas-kelasnya. Pertama kali masuk itu sifir ya, namanya sifir sogir. Sifir itu istilahnya kayak persiapan sebelum masuk kelas 1. Kalau sifir kan artinya kan 0 lah Ya, gitu ya. 0. Nah, sifir sogir, atasnya itu sifir kabir, setelahnya itu biasanya kalau sifir sogir itu anak-anak SMP, sekitar SMP, SMK. Kalau sifir kabir itu baik yang kuliah ya atau siapapun yang baru pertama kali, yang sebelumnya belum didasari dengan mondok dulu gitu ya, itu masuk sifir tapi sifir kabir gitu ya. Nah setelah sifir kabir lulus nanti masuk ke kelas 1. Nah kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan setelah kelas 3 itu nanti bisa selesai tapi diistilahkan dengan takhasus atau kelas 4 bisa gitu ya. Biasanya kalau kelas 4 atau takhasus itu disuruh ngajar. Nah, tadi saya teringat kenapa ngajar, karena seperti ngendika beliau ya bahwa kalau tidak belajar ya ngajar gitu. Jadi saya ingat terus itu perkataan beliau gitu ya. Ya, nek sampean orang ngaji ya mulang, nek orang mulang ya ngaji gitu ya. Nah, makanya istilahnya gini. Istilahnya saya sebagai tahasus yang ya biasa aja dimandat sama pengurus Madin agar yang tahasus itu ngajar gitu. Dalam 1 minggu itu ya minimal 2 hari ngajar gitu. Dan Madinnya di sini kan gambarannya tadi sudah diceritakan, ngaji pertama itu ngaji setelah subuh sekitar jam 5:30 sampai jam 6. Nah, dari jam 6 itu terserah mau ngapain gitu ya. Khususnya di hari Sabtu ya sama Ahad, bagi yang ada di sekitar pondok ya ikut ngaji itu Sabtu Ahad, ngaji di musola biasanya, ngajinya kitabnya Irsyadul Ibad kalau pagi. Kalau beliau yang ngajar itu tafsir Munir. Kalau tadi malam hari Kamis ini ya itu dari Ustaz Lutfi, berarti adik daripada beliau Mbah Yai Romo Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki, itu Ustadz Lutfil Hakim. Jadi setelah sudah tahasus itu ya dimandat untuk ngajar. Kalau saya kebetulan karena ya sebenarnya saya belum terlalu mahir nahwu ya, tapi karena mungkin di antara ilmu yang lain, antara fikih lain sebagainya, mungkin lebih saya condong ke nahwu, ya udah saya ya dimandatkan untuk mengajar nahwu itu. Oh, berarti Kang Arif ini sekarang sudah ngajar tentang nahwu ya? Iya, nahwu. Nah, terkait tentang nahwu sendiri itu di sini apakah hanya metodenya sebagai ilmu, sebagai pemahaman, apakah ada hafalan-hafalannya? Misalkan kelas sifir hafalnya apa, kemudian kelas 1 apakah ada hafalan jurmiyah, apa imriti atau bagaimana? Dilatar belakangi oleh bahwa anak-anak di sini itu tidak semuanya salaf ya, tidak semuanya santri semua. Yang biasanya kalau santri semua waktunya kan full, ya bisa dipakai hafalan dan sebagainya. Karena di sini itu
banyak yang kuliah, banyak yang sekolah, takut terganggu sekolahnya, makanya tidak diwajibkan hafalan itu. Kalau misalnya mau hafalin ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya tidak diwajibkan hafalan. Dulu sempat ditetapkan peraturan seperti itu. Seperti hafal dari kelas 1 itu wajib hafal jurumiyah. Nanti dari kelas dari jurumiyah naik kelas 2 itu wajib hafalan iqlal. Nanti kalau sudah kelas 3 itu Alfiyah Ibnu Malik kayak gitu. Jadi gitu sih. Waktu dulu sempat dijalankan, tapi karena ya pergeseran ini Zaman. bukan zaman apa ya bahasanya. Ya pokoknya itulah kebijakan. Iya, keadaannya santrinya juga mungkin nggak SDM-nya gitu ya. Berpengaruh di SDM-nya. Ada sebagian santri yang memang benar-benar niatnya kuat untuk menghafal gitu. Tapi ya apalah daya pengurus cuma bisa menyalurkan ini loh jalannya untuk menghafal ini. Tapi santrinya ya kayak gitu. Akhirnya sekarang bukan nggak disuruh ngapal, tapi kembali ke kesadaran masing-masing gitu. Dikembalikan kepada santrinya. Itu ya kayak rusoh lah barangnya, bahasa rusoh dari pengurus. Ringan dari monggo mau ngapal enggak terserah, yang penting konsisten dalam ngaji gitu. Jadi yang ditekankan ngajinya itu ya. Ngaji sama jamaah. Iya. Apa itu gitu. Kalau nggak ngaji harus jamaah dan ngaji gitu. Iya, karena seperti halnya yang ngendikakan beliau bahwa pondok itu adalah miniatur daripada masyarakat ya kita di masa depan. Artinya apa yang kita lakukan di sini itu akan tercermin, akan manifestasikan yaitu nanti di masyarakat. Itu seperti halnya gini. Tadi saya belum dilanjut bahwa di sini madinnya itu setelah Isya. Jadi kan di sini itu emang ada ngaji setelah maghrib ya, ngaji setelah maghrib seluruh santri. Dan setelah itu, maksud ngaji seluruh santri itu kan tidak ada kelasnya, berarti semua kelas ikut ngaji ya di musola. Nah, setelah Isya itu ada kegiatan madin, madrasah diniyah yang wajib dilakukan oleh santri. Dan biasanya ya sebenarnya ada takdiran bagi santri yang banyak alfanya gitu. Ada yang misal nantinya itu suruh sampah. Ya misal sampah kah, misal kalau sekarang entah ya. Kalau misal dulu itu ngaji ketika melewati 1 minggu atau berapa kali alfa itu baca 1 juz Al-Quran gitu ya di depan dalam abas gitu. Nah jadi saya dimandat untuk belajar bersama sama santri yang lain, teringat daripada ya kalau nggak mulang ya ngaji, kalau nggak ngaji ya mulang. Nah terus di sini saya sedikit mau curhat juga ya, bahwa memang ada beda belajar dengan cara belajar sendiri sama menerima gitu. Menerima itu kita belajar gitu ya. Nah itu pertama, ada beda seperti tadi. Yang kedua, ada beda belajar dengan cara mengajar. Saya mencoba yang kedua gitu, belajar dengan cara mengajar. Ya mungkin dikarenakan ada dasar gitu ya. Ternyata itu emang ada beda. Artinya apa yang didahulukan beliau, kalau enggak belajar ya ngajar gitu ya. Karena saya rasakan bahwa ketika saya belajar mengajar itu ada sesuatu yang beda. Mungkin seperti yang didahulukan Kanjeng Nabi, bahwa pada intinya beliau bersabda, ketika seorang itu mengajar maka Allah akan memberikan ilmu yang langsung kepadanya ya. Ya entah itu misal ladunikah atau apa. Kalau saya itu mungkin lebih ke ide aja. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit dari pengurus tentang mungkin harapan ke depannya terkait tentang pondok ini itu bagaimana? Tentunya harapan ya pengurus itu yang terbaik ya, mestinya yang terbaik. Mungkin dulunya kepengurusan yang dulu itu sudah baik sebenarnya, tapi melihat dahulu itu kan lebih menekankan ke media, sehingga pondok pesantren ini seakan-akan seperti kaleng kosong. Ya saya ibaratkan seperti kaleng. Ya di dalamnya itu ya kosong, tapi di luarnya dilapisi dengan berbagai macam, entah itu perak, entah itu emas. Ya maksudnya seperti itu. Jadi di dalamnya itu belum SDM-nya belum matang gitu loh. Nah, kedepannya harapan saya
selama saya menjabat sebagai wakil lurah di sini, visi saya itu kan menjadikan santri yang berintelektual dan berakhlakul karimah, dan misinya santri harus mampu berkompetensi dalam hal bidang apapun seperti kitab kuning, entah itu bahasa, kan karena bahasa sangat penting ya. Makanya dalam program kami itu ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah itu ya, kitab kuning itu sangat penting karena zaman sekarang itu sangat sulit mencari orang yang memang benar-benar mampu membaca kitab kuning gitu loh. Ya itu. Jadi kayak ulama kadang kan ada yang ngomong dalilnya ini, coba dikasih kitab takrib suruh baca. Ini takribnya jadi apa? Ini kok bisa jadi mubtada? Kenapa? Alasannya kenapa? Isi mufrad ini. Nah, kayak itu kan agak kesulitan. Mereka hanya bisa memahami dari terjemahan. Nah, itu yang kalau nggak pernah mondok. Nah, nggak pernah mondok tiba-tiba jadi ulama kan repot. Ya. Nah, itu. Jadi kedepannya saya lebih mengedepankan ke SDM-nya. Maka tahapan awal saya mewajibkan santri itu hafal jurumiyah tahapan awal. Nanti setelah itu ya mungkin ada tahapan-tahapan selanjutnya. Dan lebih menekankan kepada membaca kitab kuning lah. Itu output dari kepengurusan ini kayak gitu. Ya, saya kira seperti itu. Makanya setelah subuh ngaji Abah, kitab Tafsir Munir, itu santri diwajibkan murojaah. Murojaah itu langsung dari kontribusi saya kepada santri gitu. Semua santri wajib murojaah. Nah, salah satunya yang ngajar itu Kang Arif ini, yang ngajar nahunya gitu. Jadi semua santri wajib kumpul, nanti dibagi ada tahasus ada 5, dibagi-bagi, santri ngumpul buat halakoh seperti lingkaran, ngaji kitab tafsir, dibaca satu-satu, ibaratnya kayak sorogan gitulah. Sorogan. Baca, ikro. Nah, nanti ini jadi apa, ini dalilnya apa. Nah, seperti itu. Itu yang saya harapkan untuk kedepannya di pesantren ini. Sangat menarik sekali ya. Jadi program kerja ataupun kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al-Masyad Al-Falah ini sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mondok silakan bisa tanya-tanya langsung dengan sama pengurus Kang Iqmal ataupun dengan Kak Arif. Ini dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.